sini saya akan sedikit menarasikan tentang perselisihan keluarga antara Pak Tamam dan Bu Atul, yang mana perselisihan tersebut berakibatkan pada perceraian yang berimbas pada hak asuh anak. Kita yang dihadapi oleh Bapak Tamam dan Ibu melibatkan beberapa alternatif, diantaranya ialah konsultasi, yang kedua adalah negosiasi, yang terakhir mediasi. Nah, pada suatu hari bertepatan pada tanggal 22 Agustus tahun 2002, Bapak Tamam dan Ibu Atul pergi untuk melakukan konsultasi, di mana konsultasi tersebut akan menanyakan tentang perihal hak asuh anak. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bapak. Bapak dulu. Ada yang selama ya Bapak, saya ambil pertama, biasanya dipanggil Bapak Tamam, dan di samping saya ini ada istri mantan saya, yaitu Robiatul Nova. Baik Bapak, mohon maaf sebelumnya Bapak keluarga saya Bapak. Maksud kedatangan kami berdua di sini Bapak ingin meminta terkait hak asuh anak kami berdua Bapak. Oh iya saya paham. Di sini Bapak terselesaikan. Ya, jadi anak saya itu bernama Adi, yang dia itu masih umur 7 tahun gitu, dan sangat membutuhkan kasih sayang terhadap kita berdua gitu, membutuhkan kasih sayang orang tua. Tapi karena ada permasalahan antara kita berdua, di baliknya, jadi kita terpaksa untuk memutus perceraian ini. Gitu. Dan ibunya. Di sini saya tidak akan memutuskan pada siapa hak asuh anak ini akan dijatuhkan, karena saya rasa ibu akan lebih paham mengenai hak anak kalian. Saya akan menyarankan untuk ibu dan bapak negosiasi terlebih. Setelah Bapak Tamam dan Ibu Atul melakukan konsultasi dan tidak mendapatkan hasil, mereka berdua pun berencana untuk melakukan negosiasi ulang, di mana negosiasi tersebut akan dilakukan di rumah Ibu Atul bertepatan setelah 2 hari. Jadi bagaimana kalau semisal Adi itu saya saja yang mengasuhnya? Tidak setuju, karena kalau kamu ingin mengasuh Adi, aku juga ingin mengasuh Adi. Gimana kamu mau mengasuh, kamu yang sibuk dengan pekerjaan kamu? Selama ini yang sibuk dengan pekerjaan itu bukan cuma aku, tapi kamu juga. Kita berdua sama-sama gagal meluangkan waktu untuk Adi. Dan ketika melakukan negosiasi antara Bapak Tamam dan Ibu Atul, muncul seseorang, yaitu babysitter, di mana babysitter tersebut memberikan sebuah saksi di mana kedua orang tua tersebut kurang dalam mengasuh anaknya. Mohon maaf Ibu, sebaiknya perdebatan ini tidak dilakukan di sini, takutnya Adi mendengarkan percakapan kalian. Sedikit saran dari saya, sebaiknya hak asuh anak itu jatuh kepada om dan tantenya Adi. Tidak Bu, kalau menurut saya tidak setuju. Kenapa harus kepada mereka gitu hak asuhnya? Iya, saya juga tidak setuju, karena Adi itu anak kita, bukan anak mereka. Begini Bu, semenjak ibu dan bapak itu sibuk dengan pekerjaannya, om dan tantenya itu sering menemani Adi, sehingga menyayangi Adi itu seperti anaknya sendiri. Setelah terjadinya negosiasi kedua, masalah tersebut masih belum menemukan titik temu dan diputuskan untuk melakukan mediasi, di mana mediasi tersebut ialah mengundang seorang mediator dan tak lupa juga mengundang tante dan juga omnya, di mana Adi sendiri, yaitu anaknya, lebih dekat dengan om dan tantenya. Di sini saya sudah tahu arah permasalahan ini akan berakhir seperti apa, karena menurut pengalaman dan pengetahuan saya, yang saya pahami tentang permasalahan ibu dan bapak ini, apakah kalian untuk bapak Fauzan dari BDK, apakah kalian bersedia untuk memasukkan tanpa hak perwalian?
mengasuh Adi, saya dan istri saya sangat bersedia. Tapi di sini saya dan juga istri saya ingin mengajukan permintaan. Bukan cuma hak asuh yang dijatuhkan kepada kami, tapi juga hak perwalian dari Adi dijatuhkan kepada kami. Tidak bisa. Saya tidak setuju dari pernyataan dari Mas Fauzan itu. Karena kalau misalnya hak perwalian dijatuhkan ke Mas Fauzan juga, saya tidak setuju. Ya, dimohon tenang untuk Bapak Damang. Untuk Bapak Fauzan tetap tidak bisa ya, karena menurut komplikasi hukum Islam pasal 105 biasanya pengadilan akan memberikan hak asuh pengurusan dan pemeliharaan kepada ibu jika anak masih di bawah umur atau 12 hari. Setelah umurnya cukup, mereka akan diberikan kebebasan untuk memilih ikut ibu atau ayahnya, tetapi tidak bisa kepada pendampingnya. Apakah tidak ada upaya hukum untuk mengambil hak asuh perwalian dari si Adi? Maaf ya Ibu Deka, tadi sudah dijelaskan ya, ada disebutkan juga pasalnya kalau tentang perebutan hak perwalian ini tidak bisa. Karena di sini bapak kandungnya Adi pun masih ada. Jadi mohon pengertiannya untuk Ibu Deka dan Bapak Fauzan untuk tidak memperebutkan hak perwalian kepada Adi. Ya, Ibu aku tenang dulu ya. Bu Deka, seperti yang saya jelaskan tadi, tidak bisa untuk mengambil hak perwalian. Jadi sekali lagi saya bertanya, apakah Bapak Fauzan dan Ibu Deka bersedia mengasuh Adi atau dari hak perwalian? Selanjutnya mengenai pembiayaan kebutuhan Adi, apakah Bapak kamu dan Ibu bersedia untuk memberi nafkah kepada Adi? Ya, saya bersedia karena sampai kapanpun Adi itu akan menjadi tanggung jawab saya. Untuk Bapak bagaimana? Kalau saya Dan untuk masalah bertemu kepada Adi, karena Adi akan ikut kepada Bapak Fauzan dan Ibu Deka ya. Bagaimana untuk bertemunya Bapak Taman Ribet kepada Adi? Kalau saya sih bebas sudah siapa yang ketemu dan waktunya pun juga bebas. Toh kedua orang tuanya juga berhak untuk mengunjungi Adi dan juga Adi juga berhak untuk ketemu sama kedua orang tuanya. Tapi tidak ada batas waktu ya. Bagaimana kalau Bapak Fauzan? Kalau saya lebih setuju jika orang tua Adi mengunjungi Adi itu pas hari Sabtu atau Minggu, pas hari Minggu. Nah, di sana kan saya juga ada di rumah dan tidak bekerja. Begitupun dengan orang tuanya Adi. Bagaimana ini? Karena ada perbedaan. kalau saya sendiri lebih setuju di keputusan dari Mas Fauzan. Bagaimana? Ibu? Ya, saya juga setuju. Baik, saya rasa mediasi mengenai hak asuh Adi sudah terselesaikan dengan baik, dengan hasil yang sangat memuaskan. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir di sini. Setelah melakukan 3 serangkaian penyelesaian sengketa di atas, dapat 4 kesimpulan, di mana 4 kesimpulan tersebut disepakati oleh semua pihak. Yang pertama adalah hak perwali, hak asuh anak akan diambil oleh paman dan omnya. Yang kedua ialah hak perwalian akan diambil oleh bapaknya sendiri, yaitu Bapak Tamam. Yang ketiga adalah kebutuhan anak akan diambil oleh kedua orang tuanya. Yang terakhir mengenai waktu untuk berkunjung, di mana disepakati akan diadakan setiap hari libur.